kira-kira? Ada yang hadir? Hadir semua. Hadir semua, oke. Biar ibu pada kenal ya, Mbak adik-adik sekalian. Ibu absen dari Lasmi Atun. Hadir Bu. Oke, Lasmi. Ratu Humairo. Hadir Bu. Hadir. Risaliana. Hadir Bu. Oke. Itu siapa yang lagi main HP? Sela Sakila. Hadir Bu. Deviani Larissa. Hadir Bu. Siti Pandia. Hadir Bu. Oke, sudah hadir semua. Ya, luar biasa. Ini kelas apa nih? Kelas 9 apa? Baik. 9A ya. Kemarin benar-benar ada yang ikut lomba ya? Siapa di sini yang ikut lomba? Ratu. Siapa? Ratu Humairo, luar biasa. Tingkat provinsi ya? Iya Bu. Lomba apa kemarin Ratu? Lomba pidato Bu. Lomba pidato. Wah, luar biasa sekali. Dia mah cuma SMP sini Bu. Oh, duta SMP juga ya, luar biasa. Jangan-jangan juga ketua OSIS nih, apa wakilnya? Iya Bu. Oh, belum naik SMP ya sekarang ya? Kemarin dapat juara berapa, Ratu? Juara 1 Bu. Juara 1, wah luar biasa sekali. Berarti nanti lanjut ke nasional apa enggak nih? Lanjut Bu. Lanjut ke nasional, wah luar biasa. Belajar lagi ya supaya nanti bisa lebih tampil maksimal di nasionalnya. Iya Bu. Oke, kita sebentar lagi akan mulai kegiatan belajar mengajar kita. Ada yang tahu di sini kita akan belajar apa? Mari mengenal teknologi di kehidupanku Bu. Wah betul sekali. Mari mengenal teknologi di kehidupanku. Ya. Nih, ibu kasih lihat nih. Nah, di kita akan belajar mengenai mari mengenal teknologi kehidupanku. Nah, tujuan pembelajaran di sini itu yang pertama ada peserta didik dapat memahami teknologi ramah lingkungan dengan benar. Yang kedua, peserta didik menjelaskan prinsip teknologi ramah lingkungan dengan benar. Kemudian, peserta didik juga dapat menyebutkan 3 manfaat teknologi ramah lingkungan. Terus yang keempat, ada peserta didik dapat menyebutkan 2 macam penyakit yang diakibatkan oleh teknologi yang tidak ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir ada peserta didik dapat menyajikan karya sederhana produk teknologi ramah lingkungan dengan baik. Nah, ya kita next terlebih dahulu. Oke, di sini ada yang tahu ini gambar apa? Nuklir. Nuklir, ya, nuklir di sini betul. Kalian lihat ada yang berterbangan di situ, ada apa? Asap. Nah, ini termasuk ke dalam pencemaran udara. Nah, ini termasuk ke dalam teknologi yang tidak ramah lingkungan, ya, karena itu tadi apa yang dibilang itu benar. Dampak dari ini adalah pencemaran lingkungan, pencemaran udara dan lain sebagainya, ya. Kita next dulu. Kemudian, apakah kalian tahu apa itu teknologi ramah lingkungan? Ada yang tahu? Teknologi dari alam kan Bu. Iya betul, dari alam. Contohnya apa bisa disebutkan? Sepeda Bu. Iya betul, sepeda. Nah, kenapa sepeda termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan? Karena sepeda tidak memerlukan bahan bakar minyak. Itu ya, karena itu masih sederhana. Oke, kita next dulu. Nah, untuk pengertiannya sendiri di sini teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi ramah lingkungan yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Nah, seperti apa yang tadi disebutkan oleh Sela Sakila, bahwasanya sepeda termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan. Di sini juga selain ada sepeda ada delman, ya. Di sini juga ada delman. Kenapa delman termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan? Karena delman di sini tidak memerlukan bahan bakar minyak yang menyebabkan polusi udara, pemanasan global dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip teknologi ramah lingkungan. Ya, coba disaliannya jangan main HP aja, silahkan dibaca ya. Nomor 1. Refined artinya menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. Oke, refine. Di sini yang artinya menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang aman. Nah, kemudian yang kedua, Lasmi Atun silakan dibaca.
Reduce artinya dapat mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Nah, ya di sini ada reduce juga yang artinya dapat mengurangi jumlah limbah dengan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Nah, contohnya itu di sini adik-adik sekalian jangan menggunakan bahan-bahan yang berlebihan, terutama bahan-bahan yang sifatnya tidak ramah lingkungan, ya. Kemudian untuk yang ketiga silahkan dibaca Sela Sakila. Yang ketiga yaitu reuse, artinya bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah menjadi limbah diproses dengan cara yang berbeda untuk digunakan kembali. Nah, di sini itu maksudnya berarti kita mendaur ulang limbah yang sudah tidak terpakai tapi bisa digunakan kembali. Contohnya apa? Misalkan limbah yang sudah tidak terpakai, aqua itu masih bisa kita daur ulang kembali. Misalkan buat mainan dari mobil-mobilan ataupun dan lain sebagainya gitu tuh. Intinya ketika barang itu tidak bisa digunakan kembali, jangan membuang limbahnya sembarangan supaya tidak tercemar lingkungannya ya. Kemudian nomor 4, silahkan dibaca Siti Fadia. Recycle artinya hampir sama dengan reuse, namun diproses dengan cara yang sama. Nah, berarti tadi sama aja prosesnya, didaur ulang ya, didaur ulang. Kemudian nomor 5, Deviani, silahkan dibaca. Burem. Oke, Ibu aja berarti yang bacain ya. Discovery, di mana di sini yang artinya pemanfaatan limbah untuk diproses demi memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, sekarang masuk ke 6, ada regenerative energy yang artinya dapat menghemat energi dengan proses produksi. Nah, balik lagi ke tadi kayak misalkan ke nomor 2 dan 3 gitu ya. Sama aja di sini juga kita tidak boleh menggunakan barang-barang yang berlebihan ya begitu. Ini merupakan dari prinsip teknologi ramah lingkungan. Nah, kemudian di sini juga ada contoh teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Oke, di sini yang pertama tadi apa? Delman termasuk ke dalam teknologi yang ramah lingkungan karena apa tadi? Tidak Dan tidak menyebabkan polusi udara ya. Kemudian di sini ada apa tadi yang disebutin Sela? Iya, ada sepeda juga termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan karena tidak memerlukan bahan bakar ya dan tidak menyebabkan polusi. Kemudian di sini ada mobil listrik, terus atap rumah menggunakan jerami ya. Atap rumah menggunakan jerami atau apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya mau ulit, tahu ulit? Ulit itu yang terbuat dari daun. Nah, iya bahasa Inggris itu. Yang terbuat dari daun-daunan ya, supaya apa namanya? Atap rumah kita masih terasa adem. Kenapa kalau misalkan atap rumahnya menggunakan baja ringan? Nah, kalau misalkan atap rumah menggunakan baja ringan, itu bakalan terjadi pemanasan global, ya. Kemudian alat bajak menggunakan kerbau. Nah, ini juga termasuk ke dalam teknologi sederhana, ya. Kalau misalkan yang tidak sederhana, misalkan pakai traktor, ya, traktor dan sebagainya itu sudah termasuk tidak sederhana. Nah, di sini juga ada teknologi yang tidak ramah lingkungannya. Silakan dibaca Rasmiatun. 1. Kendaraan menggunakan bahan bakar minyak. 2. Atap baja ringan. Lanjut ke Bu. Cukup dulu ya. Oke, kendaraan menggunakan bahan bakar minyak, ya. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak itu termasuk ke dalam teknologi tidak ramah lingkungan karena banyak dampak yang akan terjadi ketika kendaraan menggunakan bahan bakar minyak ya, misalkan kayak tadi polusi udara, pencemaran udara dan lain sebagainya. Terus atap baja ringan, kebalikan dari tadi ya, sama ini juga termasuk ke dalam teknologi tidak ramah lingkungan karena akan memberikan dampak yang negatif gitu tuh. Salah satunya pemanasan global. Kemudian pengolahan minyak bumi juga termasuk ke dalam teknologi tidak sederhana karena banyak limbahnya yang dibuang akan menyebabkan dampak bagi kehidupan manusia gitu. Kemudian gedung dengan menggunakan kaca ini juga termasuk teknologi tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena dapat menyebabkan pemanasan global ya. Oke. Sekarang kita lanjut dulu nih. Nah, di sini juga ada dampak dari teknologi tidak ramah lingkungan.
Yang pertama ada pencemaran udara, ya, yang dari tadi Ibu gaungkan ke kalian semua. Pencemaran udara itu penyebabnya adalah dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, ya. Terus di sini juga ada pemanasan global. Pemanasan global juga termasuk dampak dari teknologi dan lingkungan seperti tadi dari yang menggunakan kaca gitu, itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian juga gangguan iklim, tumbuhnya kawasan industri sehingga menimbulkan perubahan cuaca dan iklim. Nah, bisa adik-adik lihat di sini, ini merupakan dampak dari teknologi di daerah lingkungan, ya. Oke. Kita next dulu. Nah, dari dampak tadi, kira-kira bagaimana ya cara penanggulangannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu cara penanggulangan dari dampak yang tadi telah Ibu sebutkan? Menanam pohon, Bu. Boleh menanam pohon, betul. Terus ada lagi? Mengurangi penggunaan bahan bakar berminyak. Betul, mengurangi bahan bakar minyak. Terus ada lagi? Mengurangi menggunakan sampah. Saya lupa, Ibu. Ya, mengurangi sampah berlebih juga termasuk ke dalam penanggulangannya, ya. Oke, kita next dulu nih. Nah, di sini ada upaya penanggulangannya. Yang pertama, mengurangi kendaraan dengan ber-BBM, menggunakan bahan bakar minyak, ya. Ini merupakan salah satu upaya penanggulangan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Terus kemudian yang kedua, melakukan pengolahan limbah dengan benar, ya. Melakukan pengolahan limbah dengan benar, misalnya limbah misalkan limbah tahu, limbah tempe dibuat tahu gitu tuh, ya. Iya, dibuat tahu juga bisa. Nah, iya betul. Itu Bu, kalau yang kulit kedelai itu Bu dibuat kompos. Tuh bisa tuh buat kompos juga bisa. Bisa. Iya, melakukan pengolahan limbah dengan benar, ya. Pokoknya adik-adik juga harus bisa memperdalam ilmunya mengenai upaya penanggulangan, ya. Terus juga yang ketiga ada menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti tadi, bahan-bahan yang ramah lingkungan itu kayak sepeda, terus kayak atap rumah dengan menggunakan jerami dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada tidak membuang sampah di sungai atau sumber lainnya. Ada yang tahu nggak dampak dari kita membuang sampah ke sungai itu apa? Banjir, betul. Terus selain banjir apa lagi? Airnya jadi keruh. Terus apa lagi? Hewan-hewan sungainya mati. Iya, ekosistem di laut di sungai mati. Nah, itu ya. Karena itu upayanya tidak membuang sampah di sungai. Karena tadi dulu ya. Kalau misalkan kita membuang sampah ke sungai kita akan kotor, ekosistem di sungai bakalan terancam, terus bakalan banjir juga, bakalan ada penguapan karena tersumbatnya air karena sampah-sampah gitu tuh, ya. Oke, kita next dulu. Oke, di sini juga ada manfaat dari teknologi ramah lingkungan. Oke, silakan Ratu Humairah dibaca, Ratu. Iya, Bu. Manfaat teknologi ramah lingkungan itu sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan bagus. Susah Bu melihatnya, Bu. Oke, Ibu yang baca aja ya. Ya Bu, soalnya nggak pakai kacamata. Nah, manfaatnya di sini yang pertama, teknologi ramah lingkungan sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan pun dapat terjaga dengan baik. Tuh, ya. Ini manfaatnya kalau misalkan kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, ya. Kemudian yang kedua, Lasmi Agung silakan dibaca, Lasmi Baik, Agung. Ibu. Teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan sehingga bisa mencegah penyebaran lingkungan. Tuh, di sini juga teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian yang
ketiga, silakan dibaca Siti Fadia. Teknologi ramah lingkungan mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, khususnya manusia. Nah, iya betul sekali ya. Betul sekali di sini teknologi ramah lingkungan mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. Nah, kalau misalkan kita menggunakan bahan-bahan teknologi yang tidak ramah lingkungan seperti keseringan menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak, itu bakalan ada pencemaran udara, terus udara yang kita hirup tidak sehat sehingga bisa berdampak terhadap pernapasan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada yang keempat, silahkan dibaca Sela. Teknologi ramah lingkungan dapat menekan biaya produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bagian dari teknologi yang mampu menghemat biaya. Contohnya itu pemanfaatan listrik tenaga surya yang hanya mengandalkan energi matahari tanpa dipungut biaya. Nah, betul sekali ya. Ini merupakan manfaat dari teknologi ramah lingkungan ya. Jadi adik-adik di sini usahakan di rumahnya hemat-hemat, pokoknya ya hemat-hemat, terus harus bisa memilah dan memilih mana yang ramah lingkungan dan mana yang tidak. Serta harus bisa ngasih tahu juga nih ke orang-orang rumah, kalau misalkan yang kayak gini tuh itu tidak ramah loh, yang kayak gini tuh ini ramah lingkungan loh. Jadi biar sama-sama tahu ya. Jadi transfer ilmunya ke orang-orang rumah ya. Bu, tapi itu tidak ramah lingkungan, masa kabelnya nyolok tapi tidak dicas? Oh gitu, iya karena ibu lupa ya, mohon maaf. Nah, Bisa. kemudian selanjutnya ada video, menonton video. Oh, oke. Ibu style dulu ya, nih videonya. Iya, style ya. Sebentar. Waduh. Ternyata sini keluar, biasa ya. Ayo, pause dulu.